Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan pamong penguji UKIN, perkenalkan nama saya Elizabeth Ani Ragilia Agustin SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 jurusan Bahasa Indonesia dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran dengan materi pokok teks puisi. Adapun model pembelajaran yang saya pilih yaitu problem based learning. Mohon masukan, kritik dan saran demi perbaikan pembelajaran saya ke depan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pada guru kita bisa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Biasa sebelum kita mulai. Selesai. Terima kasih Ilham. Ibu akan sensi dulu ya, siapa yang hadir hari ini. Umay tadi ya? Umay ya? Tadi itu dari Umay bro. Apa sih? Oh, demam. Baiklah, kita doakan ya supaya Umay dapat segera sembuh dan dapat kembali belajar, berkumpul sama kalian. Oke, baiklah seperti biasa sebelum memulai pelajaran kita
Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Semoga lagu yang sudah kita nyanyikan itu bisa membangkitkan semangat kita dalam bernegara dan berbangsa, menjadi tumbuh semangat nasionalisme kita semua. Baiklah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan kembali, mengingatkan pelajaran yang sebelumnya. Mana tahu kalian ada yang lupa atau kalian masih ingat semuanya. Siapa yang masih ingat sebelum ini kita belajar materi apa? Masih pada teks puisi. Tentang apa yang kita pelajari? Siapa yang masih ingat apa sih pengertian puisi? Ayo, siapa yang tahu pengertian puisi? Ya, silakan. Ceria. Puisi adalah ungkapan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Betul. Bagus. Masih ingat ya pengertian puisi. Kemudian puisi itu ada berbagai macam jenis. Siapa yang masih ingat? Ada berapa jenis puisi? Puisi naratif, lirik, dan deskriptif. Puisi lirik, puisi naratif, dan puisi deskriptif. Jadi masih ingat semua materi yang lalu ya? Kita bisa masuk ke materi selanjutnya. Perhatikan di depan ya. Ini adalah KD 3.8 menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menganalisis unsur-unsur fisik pembangun puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Yang kedua, menganalisis unsur-unsur batin pembangun puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Tujuan pembelajaran untuk peserta didik, untuk kalian semua, kalian harus mampu yang pertama menganalisis unsur-unsur fisik pembangun puisi yang dibaca dan diperdengarkan dengan tepat. Yang kedua, kalian harus bisa menganalisis unsur-unsur pembangun batin puisi yang dibaca atau diperdengarkan dengan tepat. Jika kalian sudah memahami tentang unsur-unsur pembangun puisi, maka ini akan memberi manfaat untuk kalian ke depan. Siapa tahu di antara kalian ada yang pengen jadi sastrawan, pengen jadi penulis, pengen jadi penulis puisi. Siapa yang kira-kira pengen jadi sastrawan? Ayo. Bagus, Haikal. Mudah-mudahan Haikal bisa jadi penulis puisi ya, seperti Khairul Anwar, seperti W.S. Rendra, namanya dikenal sepanjang masa ya. Kita aminkan kawan-kawan. Amin. Alhamdulillah. Semangat Haikal. Kita akan melanjutkan ke materi hari ini. Kita akan belajar tentang menelaah unsur-unsur pembangun puisi. Ibu akan menayangkan materi pembelajaran kita. Silakan siapkan alat tulis, silakan bukunya, katakan, dan buku paket silakan dikeluarkan. Perhatikan, kita akan menelaah unsur-unsur pembangun puisi. Seperti yang sudah disebutkan kawan kita tadi, puisi adalah teks yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Ya, untuk lebih lengkapnya dia harus berbentuk bait dan baris. Ya, berbentuk lari, bait dan baris gitu ya. Yang membedakan puisi dengan karya tulis yang lain. Baiklah, sudah kita siapkan semua buku catatan dan buku paketnya. Perhatikan baik-baik video yang akan kita tayangkan. Catatlah kalau mau tahu ada hal yang penting. Nanti selesai penampilan penayangan video, Ibu akan melakukan tanya jawab.
wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia kelas 8, materi teks puisi, bab 4, indahnya berpuisi. Dalam submateri, menelaah unsur-unsur pembangun puisi. Puisi adalah salah satu karya sastra yang mempunyai makna di setiap larik atau baris dan kaya akan imajinasi. Seperti karya sastra lainnya, media yang digunakan dalam penyampaian puisi adalah bahasa. Melalui puisi, penyair menyampaikan pesan atau makna yang seluas-luasnya dengan bahasa yang relatif singkat, unsur pembangun yang tidak bisa dilepaskan. Yang pertama, unsur fisik puisi, dan yang kedua, unsur batin puisi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, unsur fisik puisi. Unsur fisik puisi adalah unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau nampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Struktur fisik puisi terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, perwajahan puisi atau biasa disebut dengan tipografi. Tipografi disebut juga sebagai ukiran bentuk, susunan baris-baris atau bait-bait suatu puisi. Termasuk ke dalam tipografi ialah penggunaan huruf-huruf untuk menuliskan kata-kata suatu puisi. Struktur fisik puisi yang selanjutnya adalah diksi. Diksi yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang sedikit kata-kata dapat mengungkapkan banyak hal, maka kata-katanya harus dipilih secermat mungkin atau citraan, yaitu kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji atau citraan dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama imaji suara atau biasa dikenal dengan auditif. Yang kedua imaji penglihatan atau visual. Yang ketiga imaji raba atau sentuh atau taktil atau kaya akan makna. Bahasa figuratif disebut juga majas. Adapun macam-macam majas antara lain metafora, simile, personifikasi, litotes, ironi, sinekdoke, eufemisme, repetisi, anafora, pleonasme, antitesis. Dan struktur fisik puisi yang kelima yaitu rima. Rima merupakan persamaan bunyi. Persamaan bunyi ini bisa saja berada di awal, di tengah, atau di baris akhir. Ya, contohnya seperti ini. Kita bahas mengenai unsur pembangun puisi yang kedua, yaitu unsur batin dalam puisi. Unsur batin puisi adalah unsur pembangun puisi yang tidak nampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Struktur batin puisi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, tema atau makna, atau biasa disebut dengan sense. Unsur batin puisi yang kedua adalah rasa atau feeling, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Yang ketiga ada nada atau tone, yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada ini bukan seperti dalam karya seni musik ya. Artinya nada ini apa yang disuarakan oleh penyair. Kemudian ada amanat. Amanat atau tujuan atau maksud, yaitu gagasan yang mendasari karya sastra, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengarnya. Nah, jadi setiap karya sastra yang baik harus memiliki amanat dalam setiap karya yang disampaikan. Nah, jadi itulah unsur-unsur pembangun yang ada dalam puisi. Ada unsur fisik puisi dan ada unsur batin puisi. Itulah puisi yang disampaikan secara singkat namun memiliki makna yang begitu luas. Baik, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Baiklah, setelah kita perhatikan video pembelajaran tadi, Ibu mau bertanya, ya, apa saja unsur-unsur pembangun puisi? Saya Bu, unsur fisik
fisik dan unsur batin pembangunan puisi. Betul. Kemudian Ibu mau tanya lagi, apa sih yang dimaksud dengan unsur fisik dan unsur batin puisi? Siapa yang mau jawab? Ya. Unsur fisik bisa dilihat, unsur batin tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Betul ya. Jadi memang yang namanya unsur fisik namanya fisik, kelihatan. Tapi kalau unsur batin di dalam nggak kelihatan, tapi harus dirasakan. Bagus. Baiklah, setelah kita menyimak video pembelajaran tentang menelaah unsur-unsur pembangun puisi tadi, kita akan buat untuk sekalian mengingat-ingat apa saja yang sudah kita dengarkan tadi. Kita baca dari yang Ibu tayangkan di depan ya. Bagi yang membaca ya, silakan. Kita mulai dari Bang, baca. Silakan. Unsur-unsur puisi. Unsur intrinsikik atau unsur dari dalam puisi. Unsur fisik pembangun puisi adalah segala unsur yang langsung bisa dilihat. Unsur batin pembangun puisi segala unsur yang hanya bisa dirasakan. Unsur ekstrinsik, unsur dari luar puisi. Unsur biografi, unsur sosial, dan unsur nilai. Bagus. Lanjut ya. Oke, selanjutnya silakan Bang, baca. Unsur fisik pembangun puisi, gaya bahasa, majas, personifikasi, hiperbola, ironi dan lain-lain. Rima, kesamaan irama atau bunyi dijumpai pada akhir tiap lalif atau baris atau setara setiap kata. Diksi, pemilihan kata-kata berkaitan dengan makna, selarasan bunyi. Tipografi, perwajaan puisi, wujud estetik pada bentuk penulisan puisi. Imaji atau citraan, kata yang menimbulkan imaji seolah pembaca mendengar, melihat, menyentuh apa yang ingin diungkapkan penulis. Itu tadi ringkasan dari video pembelajaran ya. Mari kita selanjutnya. Unsur-unsur batin pembangun puisi. Unsur batin pembangun puisi, teknologi kotak yang digunakan dalam puisi untuk menentukan isi pilihan kata, rasa, ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang diungkapkan dalam puisi atau psikologi penyair. Nada, bentuk sikap penyair terhadap pembaca berkaitan dengan suasana hati, misalnya nada sedih yang menimbulkan suasana iba menunjukkan amanat, pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca, surat maupun tulisan. Bagus. Baiklah, perhatikan ini adalah tugas yang akan kita buat bersama dalam kelompok. Yang pertama, ada 2 buah puisi untuk dianalisis unsurnya. Kita dalam kelompok ya. Kebetulan kita dalam kelompok memang sudah ada 5 ya, kecuali 1 orang yang tidak datang. Tidak apa-apa. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang, terdiri dari pria dan wanita. Sudah. Kemudian yang pertama, kelompok 1, ini kelompok 1. Tugasnya adalah menganalisis unsur fisik pembangun puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Oke. Kemudian kelompok 2, ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 tugasnya adalah menganalisis unsur batin pembangun puisi dengan puisi yang sama, yaitu puisi Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tapi unsur batinnya ya, di sini unsur fisik, ini unsur batinnya. Kemudian kelompok 3 ini kelompok 3 ya. Itu tugasnya adalah menganalisis unsur fisik pembangun puisi yang berjudul Doa, karya Khairil Anwar. Itu ada di buku paket, nanti kita buka bersama ya. Kemudian yang kelompok 4, kelompok terakhir, itu menganalisis unsur batin pembangun puisi yang berjudul Doa, karya Khairil Anwar. Nanti tugas itu akan kalian buat, ditulis di LKPD, lembar kerja peserta didik. Nih, ini LKPD-nya. Ini sudah ada format
kalian buka materinya, puisinya dari buku paket. Kelompok 1 dan kelompok 2 itu silakan dibuka, ada di halaman 92. Ya, puisinya berjudul Hujan Bulan Juni. Ya, kemudian untuk kelompok 3 dan kelompok 4 buka di halaman 114. Itu puisinya berjudul Doa. Ya, Ibu akan bagikan ini, kemudian nanti kalian isi. Ya, ini untuk kelompok 1, ini kelompok 2, nanti dibagi tugasnya, didiskusikan apa saja yang akan dianalisis di kelompok 3, kemudian yang ini kelompok 4. Ya, puisinya ada di sini. Ya, silakan dianalisis, dibaca bersama. Ibu akan memperdengarkan puisi yang akan kalian analisis. Ini adalah puisi yang akan kalian analisis. Silakan didengarkan baik-baik, kemudian dianalisis. Silakan ditulis di LKPD. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan di selang akar pohon bulan itu. Itu puisi yang pertama. Baiklah, ini untuk puisi yang kedua. Doa kepada pemeluk teguh. Tuhanku, dalam renungan aku masih menyebut namamu. Biar susah sembuh, mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci di dalam kulit ini di kelam sunyi. Tuhanku, aku bilang untuk memeluk. Tuhanku, aku mengudara negeri asing. Tuhanku, jika aku meluk, aku tidak bisa berpaling. Mengharukan ya. Oke. Silakan dianalisis dalam kelompoknya. Silakan mulai diskusi. Silakan. Kalau sudah ditulis nanti segera dimasukkan ke dalam kelompok. Kemudian dikirim ya. Ibu tunggu kirimannya.
menggunakan 1 Aurel, 2 Ceria, 3 Terbiasa, 4 Ilham, 5 Hidayat. Struktur fiksi 1. Rima atau irama, pengulangan bunyi atau n atau pada baris, pengulangan bunyi atau r atau pada baris. Tujuan bulan bunyi dirahasiakannya dan dihitungnya, dibiarkannya yang tak terucapkan di selama fonema itu. Akhiran itu pada baris keempat dalam terkait kata-kata itu. Mari kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaan atau menanggapi hasil analisis kelompok 1. Izin bertanya, bagaimana cara menemukan pencitraan di dalam puisi tersebut? Silakan kelompok 1 siapa yang mau jawab? Saya Bu. Iya. Caranya dibaca berulang-ulang dan Oke, silakan kelompok 2 untuk presentasikan hasil analisisnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang menganalisis unsur-unsur batin pembangun puisi yang judulnya Hujan Bulan Juni. Yang pertama, tema. Meski cintanya tak diungkapkan, hujan tetap tabah, arif dan bijaksana, membiarkan keadaan menghapus jejak cintanya, membiarkannya diserap akar, tersembunyi tapi sampai pohon bunga orang yang dicintai. Oke, itu presentasi dari kelompok 2. Mari kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Baiklah, terima kasih. Sekarang kelompok 3, silakan ajukan pertanyaan tanggapan untuk kelompok 2. Izin bertanya, Bu, bagaimana cara menemukan nada untuk dalam puisi itu? Caranya dibaca berulang-ulang sehingga terasa ada di puisi itu. Karena ini puisi batin maka harus benar-benar dirasakan. Silakan kelompok 3 untuk presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majas atau gaya bahasa. Metafora, aku mengembara, ilustrasi. Hiperbola, aku hilang Oke, katanya ya. Terima kasih untuk analisis unsur fisik pembangun puisi doa kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih. Kita masuk ke kelompok 4. Silakan presentasi untuk kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil analisis unsur-unsur batin pembangun puisi yang berjudul doa. Oke, Mbak, tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih. Selanjutnya, berikan pertanyaan atau tanggapan dari kelompok 1 untuk kelompok 4. Silakan. Saya ingin menanyakan bagaimana cara kelompok 4 menemukan tema dari puisi yang dianalisis. Puisi itu dibaca sampai selesai dan dibaca berulang kali sampai kami paham bahwa tema dari puisi itu. Baiklah, semua sudah menyelesaikan tugas menganalisis unsur fisik dan unsur batin pembangun puisi. Berarti hari ini tugas kita sudah selesai. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Ibu ada tugas. Ada tugas yang harus kalian bawa pulang nih. Ya, ini ada 5 soal pilihan ganda PR. Tugas kalian mandiri untuk menganalisis puisi kembali. Tapi tolong nanti dikerjakan sendiri di rumah dan kemudian pertemuan berikutnya kita kumpulkan. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, semuanya sudah dapat
kreatif yang merupakan hasil pikiran dan perasaan penyair yang berbentuk baris dan bait yang bermakna dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi memiliki unsur pembangun yang terdiri dari unsur fisik yaitu majas, rima, diksi, maji atau citraan, dan tipografi. Sedangkan unsur batin puisi terdiri atas tema, rasa, nada, dan amanat. Unsur pembangun tersebut harus dipahami agar memudahkan kita untuk menganalisis unsur-unsur puisi yang dibaca atau diperdengarkan. Dengan memahami unsur pembangun puisi akan sangat membantu kita menjadi penulis puisi yang baik di masa depan. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kalian semua. Setelah kita memahami, mengerti tentang menelaah unsur-unsur fisik dan unsur pembangun puisi, kita akan belajar untuk menulis puisi. Ya, nah tadi berikutnya nanti kita akan membuat puisi, menciptakan puisi berdasarkan unsur-unsur puisi yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.